sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Nah, jadi kita hari ini adalah pertemuan kelima, di mana di pertemuan kelima ini materinya tetap, yaitu tentang eh, fungsi trigonometri dan identitas trigonometri. Dan untuk fungsi trigonometri dan identitas trigonometri itu sudah saya jelaskan. Jadi materinya itu sama persis seperti yang di pertemuan di bab 2 pada bukunya Krista Yulita. Itu sudah saya jelaskan semua. Kemarin kan sudah saya berikan tugas kan. Nah, itu sudah semua. Jadi sekarang mungkin dengan materi yang sama, mungkin kita bahas tentang jawaban dari tugas yang telah saya berikan. Oke, jadi untuk yang masuk yang pertama, tentukan nilai dari tangan 15 derajat. Nah, ini sambil dicek ya tugasnya ya, kalau tahu salah ya. Jadi, ketika kita bertemu dengan tangan 15 derajat seperti ini, kita bisa menggunakan rumus, bentar. Nah, jadi kita bisa gunakan, nah, kita bisa gunakan rumus yang ini ya, dia tangan ya. 15 itu kalau dijadikan sudut istimewa pakai pengurangan atau penjumlahan ya? Dia pakai pengurangan ya. Nah ini, jadi dia pakai tangen alfa min beta. Nah, tangen alfa min beta. Nah, alfanya berapa? Berapa dikurang berapa setelah 15 di sudut istimewa? Dia kan sama dengan 45 dikurang dengan 30 ya. Nah, kemudian tangen 45 dikurang 30 derajat itu sama dengan, ini rumusnya ya, tangen alfa dikurang tangen beta, tangen alfa kurang tangen beta dibagi dengan 1 plus tangen alfa dikalikan tangen beta. Nah, masukkan sini. Tangan 45 dikurang tangan 30 dibagi dengan 1 plus tangan 45 dikalikan tangan 30. Tangan 45 berapa? Tangan 45 itu 1, tangan 30 itu setengah akar 3. Nah, bisa dilihat di sini. Yang sudut istimewa. Nah, ini. Nah, tangan 30 setengah akar 3. Kemudian 1 plus 1, tangan 45 1 kali tangan 30 setengah akar 3. Kemudian kita kalikan, ini 1 min sepertiga akar 3, 1 tambah 1 kali ini, berarti 1 plus sepertiga akar 3. Nah, jadi ini adalah jawaban yang nomor 1. Dan yang nomor 2, diketahui alfa adalah sudut lancip dengan sin alfa itu sama dengan 4 dibagi 5. Tentukan dari sin 2 alfa. Pertama kita harus tentukan dulu bentuk segitiganya. Seperti itu. Jadi bentuk segitiganya itu, kalau sin itu apa? Sin itu depan dibagi dengan miring ya. Sin demi depan miring. Berarti depannya 4, baginya adalah 5. Kalau di sini 4, di sini 5, maka bawahnya berapa? Kita bisa gunakan Pitagoras, bawahnya adalah 3. Nah, 3 seperti ini. Kemudian sin 2 alfa itu apa? Sin 2 alfa sama dengan 2 kali sin alfa kali cos alfa. Nah, dikalikan aja berarti. 2 sin alfa apa? Sin alfa 4 per 5, sin depan per miring. Kemudian cos alfa, cos samping per miring. Berarti 3 dibagi 5. Nah, kemudian kita kalikan 2 kali 4, 8, 8 kali 3, 24. 5 kali 5, 25. Berarti 25, 24 per 25. Kemudian tunjukkan bahwa nilai eksak tangan 225 sama dengan akar 3 ditambah 2. Nah, kalau kita bertemu dengan tangan yang dia itu sangat nilainya lebih dari 180, maka ini kita buat sekecil mungkin sudutnya. Ini kita buat sudutnya sekecil mungkin dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan rumus yang 180 plus. Ya kan lebih dari 180 kan? Nah, kita gunakan rumus yang ini 180 min, kita gunakan rumus yang 180 plus. Nah, 225 itu 180 plus berapa? 225 itu sama dengan 180 plus 45 derajat. Nah, jadi 225 ini sama dengan 100. Nah, jadi tangan 225 ini sama dengan
sama dengan tangan 180 plus 4, 5 gini kan. Kemudian tangan 180 plus itu sama dengan apa? Lihat sini, tangan 180 plus sama dengan tan alfa, dari tan belakangnya saja. Berarti sama dengan tan 45. Tan 45 itu berapa? 1. Nah, ternyata ini sudah saya cek, tidak mungkin tan 225 derajat itu sama dengan ini nilainya. Nah, jadi tan 225 itu hasilnya itu adalah 1. Jadi ini soalnya salah. Jadi salah soal. Kita bisa menunjukkan seperti ini. Jawabannya adalah 163. Nah, kemudian yang nomor 4, diketahui A plus B plus C sama dengan Pi. Maka tunjukkan bahwa sin 2A tambahkan sin 2B tambah sin 2C sama dengan 4 sin A, sin B, sin C. Nah, kalau seperti ini kita jabarkan satu persatu. Berarti kita punya sin 2A tambah sin 2B tambah sin 2C harus sama dengan 4 sin A, sin B atau sin C. Nah, ini. Kita mulai dari sini. Sin 2A, nah, kita kerjakan yang dua ini dulu. Sin 2A plus sin 2B itu apa? Nah, kita pakai rumus yang sin plus sin. Kita pakai rumus yang sin plus sin. Dia di halaman ini. Sin plus sin ya. Nah ini. Jadi sin A plus sin B sama dengan 2 kali sin setengah A plus B kalikan cos setengah AB. Jadi kalau sin 2A tambah sin 2B sama dengan 2 sin setengah 2A plus 2B kalikan cos setengah 2A min 2B. Seperti itu. 2A min 2B ya. Nah, ini. 2 kali setengah sin 2A plus 2B kalikan cos setengah 2A min 2B. Nah, ini tuliskan tetap ini sampingnya plus 2 sin C. Nah, kemudian kita fokus ini. Kita sederhanakan, 2-nya kita keluarkan. Ini kan 2A tambah 2B ya. 2-nya kita keluarkan. 2 kalikan sin setengah kali 2, A plus B cos. 2-nya dari 2-nya kita keluarkan. Cos setengah 2 kali A min B. Nah, ini tetap. Nah, kita fokus ini. Setengah kali 2 berapa? 1. Berarti 2 kali sin A plus B kalikan cos A min B. Setengah kali 2 kan 1 kan. Tambahkan sin C. Nah, kemudian kita gunakan yang diketahui, yaitu A plus B plus C sama dengan Pi. Jadi kalau A plus B saja, ya, kita mau menyederhanakan ini, kalau A plus B saja sama dengan apa? Kalau A plus B aja kita pindah, berarti C-nya pindah ke sini. A plus B sama dengan Pi dikurang C. Nah, ini. Nah, kita gunakan yang ini. Jadi kita masukkan di sini. Nah, berarti 2 kali sin A plus B, nah, berarti sama dengan 2 kali Pi dikurang C. 2 sin Pi dikurang C. Yang ini tetap kita tuliskan cos A min B plus 2 sin C plus 4 sin A, sin B, sin C. Nah, kemudian sin Pi. Pi itu berapa? Pi itu sama dengan 180 derajat. Kita lihat, sin 180 derajat dikurang C. Nah, kita lihat di rumus ini. Sin 180 dikurang sin 180 min alfa berapa? Nah, ini ya. Sin 180 min alfa sama dengan sin alfa. Sin 180 min alfa sama dengan sin alfa. Nah, jadi di sini sin 180 min C sama dengan sin C. Nah, pakai rumus yang tadi ya. Nah, ini tetap berarti ini semua ini. Jadinya 2 kali sin C cos kalikan cos A min B. Nah, ini tetap kita tuliskan tetap. Nah, ini kita rubah. Sin 2C sama dengan berapa? Sin 2C itu sama dengan 2 kali sin C cos C sama dengan 4 sin A, sin B, sin C. Karena di sini ada sub 2 sin C, nah, di sini itu ada 2 sin C, di sini ada 2 sin C, maka 2 sin C bisa kita keluarkan. 2 sin C sama dengan sisanya itu cos A min B. Nah, cos A min B, ini cos C, sama dengan 4 sin A, sin B, sin C. Kemudian dari sini, kita mau merubah yang ini, yang cos C ini. Yang cos C ini, kita rubah. Nah, kalau gunakan diketahui, A plus B plus C sama dengan Pi, maka C-nya sama dengan berapa? Nah, berarti pindah sini semua kan? Berarti Pi dikurang A dikurang B. Pi dikurang A dikurang B. C sama dengan Pi dikurang A dikurang B. Sama dengan Pi. Nah, min A min B, negatifnya saya keluarkan berarti
A plus B ya. Jadi negatif kali A berarti negatif A, negatif B, negatif kali plus B sama dengan negatif B. Berarti ini sama ya. Nah, berarti ini. Kemudian, nah, maka cos C ini tadi, cos C itu bisa saya nyatakan sebagai cos C-nya berapa? C-nya itu ini. Yang ini. P dikurang A plus B. Cos C sama dengan cos P dikurang A plus B. Nah, kita lihat cos P dikurang. Nah, ini cos P itu 180 ya. Cos P dikurang alfa sama dengan negatif cos alfa. Nah, berarti cos P dikurang ini sama dengan negatif cos alfa. Alfanya berapa? Alfanya A plus B. Nah, berarti cos C saya kita ganti dengan ini. Berarti 2 kali sin C cos A min B. Nah, jadi yang cos C plus ini kita ganti dengan yang ini. Min cos A plus B. Sama dengan 4 sin A, sin B, sin C. Nah, kemudian kita jabarkan. Cos A min B sama dengan apa? Kita lihat di sini. Yang bagian rumus cos A min B. Cos A min B. Nah, ini. Bentar. Tangan. Yang cos tadi ya. Sin. Sin. Nah, ini sin. Ini sin. Tangan dulu nih ya. Amin. Loh, di atas tadi. Nah, ini rumus. Nah, ini. Cos A min B. Nah, cos A min B sama dengan cos A, cos B plus sin A, sin B. Nah, kita gunakan ini. Jadi cos A min B sama dengan cos A, cos B plus sin A, sin B. Nah, ya. Cos A, cos B plus sin A, sin B. Ini ya. Nah, berarti ini itu sama dengan ini. Nah, kemudian cos A plus B itu berapa? Ini dikurang ya, dikurangi cos A plus B. Kita lihat yang cos A plus B. Nah ini, cos A plus B sama dengan cos A cos B dikurang. Bedanya dia dikurang ya, dikurang sin A sin B. Nah, cos A cos B ya, cos A cos B dikurang sin A sin B. Kemudian kita kalikan. Jadi ini mau kalau mau tambahin satu langkah lagi biar jelas. Jadi ini dikalikan ini jadinya negatif. Nah, kemudian negatif kali negatif positif berarti ya. Jadi yang ini positif. Nah ini. Nah, cos A cos B ini kan hilang ya, apa habis ya, 0 ya. Cos A cos B dikurang cos A cos B 0, sisanya tinggal sin A sin B, sin A sin B berarti sin A sin B tambahkan sin A sin B. Nah, 1 sin A sin B tambah 1 sin A sin B sama dengan 2 sin A sin B. Nah, ini kemudian kita kalikan 2 kali 2 sama dengan 4, sin A dikalikan sin B dikalikan sin C. Berarti ruas kiri sudah sama dengan ruas kanan. Nah, itu adalah jawaban nomor 4. Sekarang kita yang nomor 5. Nyatakan perbandingan trigonometris sin 2 alfa dalam sudut 4 alfa. Nah, ini gampang. Kita lihat ya rumus sin 2 alfa di sini apa? Kita lihat rumus sin 2 theta. Sin 2 theta. Ya, rumus setengahnya sudah sudut nih ya. Jadi, nah, 2 ini biar jadi 4 berapa? Berarti kan sin 2 alfa ini bisa kita nyatakan sebagai setengah dari 4 alfa kan. Setengah kali 4 kan 2 alfa, sama ya. Nah, berarti ini itu bisa dinyatakan sebagai sin setengah kali 4 alfa. Nah, berarti sin setengah 4 alfa ini sama dengan apa? Kita lihat di sin ini. Jadi rumus sin setengah theta. Tetanya apa? Tetanya 4 alfa. Sin setengah theta sama dengan plus minus akar 1 min cos theta per 2. Tetanya apa tadi? Tetanya adalah 4 alfa. Berarti plus minus akar 1 min cos 4 alfa dibagi 2. Plus minus 1 min cos 4 alfa dibagi 2. Sama kan? Nah, ini jawaban nomor 5.
Kemudian nomor 6, nyatakan dalam bentuk 2 sin X cos Y sebagai jumlah atau selisih sinus. Nah, kita cari rumus yang 2 sin X cos Y. 2 sin cos. Nah ini, 2 sin A cos B sama dengan mana ya? Nah ini, 2 sin A cos B sama dengan sin A plus B ditambah sin A dikurang B. Nah, berarti sini 2 sin X cos Y berarti sin X plus Y ditambah sin X min Y. Sin ya, sin. Dia ditambah, yang satunya ditambah, satu dikurang ya. Nah, sama kan? Sin ditambah, satunya ditambah, satunya dikurang. Nah, berikutnya nomor 7. Nomor 7 tunjukkan bahwa 2 kali sin Pi per 4 ditambah alfa sama dengan cos 4 min alfa sama dengan 1 plus sin 2 alfa. Nah, kalau kita ngejar ini, kita kerjakan bagian ruas. Serah kita mau yang kiri dulu boleh, yang kanan dulu boleh. Asalkan nanti kiri sama dengan kanan. Di sini saya gunakan yang kiri dulu. 2 sin, nah, tadi pakai rumus yang ini ya. Sin cos, nah, sin X cos Y, ini kan sin 2 kali sin X cos Y. Jadi yang jadi itu apa? Ini jadi X, ini jadi Y. 2 kali sin X cos Y sama dengan sin X plus Y, tambahkan sin X min Y. Berarti 2 sin ini cos ini, berarti sin X-nya itu ini, berarti ini ditambah dengan Y-nya, tambah dengan ini, ditambahkan sin X-nya ini dikurang dengan Y-nya yang ini. Nah, berarti ini dikurang ini. Dan kita perhatikan, plus alfa dikurang alfa, hasilnya 0 ya. Seperempat pi tambah seperempat pi sama dengan setengah pi. Nah, berarti sin setengah pi yang sini. Dan sini seperempat. Ini kalau mau dijabarkan lagi, misalkan ingin jelas hasilnya. Negatif kali pi per 4 sama dengan negatif pi per 4 ya. Negatif kali ini negatif berarti positif alfa plus alfa. Nah ini pi per 4 dikurang pi per 4 sama dengan 0, alfa plus alfa sama dengan 2 alfa. Jadi alfa tambah alfa sama 2 alfa ya. Berarti sin pi per 2 tambah sin 2 alfa. Nah kemudian kita sin pi berapa? Pi itu kan 180 ya. 180 dibagi 2 sama dengan 90 derajat. 90 derajat itu berapa? 90 derajat itu sama dengan 1. Nah, lihat di tabel judul istimewa, ini sama dengan 1 dia. Sin 2 alfa ya, tetap sin 2 alfa. Ternyata di sini sudah sama. 1 plus sin 2 alfa yang bagian luas kiri sama dengan 1 plus sin 2 alfa bagian luas kanan. Tadi sudah terbukti. Kemudian yang nomor 8. Nomor 8, tunjukkan bahwa sin 40 plus sin 20 sama dengan cos 10. Nah, kita kerjakan ini. Kita pakai rumus yang sin plus sin. Kita lihat di sini rumus yang sin plus sin. Nah, ini. Sin A plus sin B sama dengan 2 kali sin setengah A plus B kalikan cos setengah A min B. Nah, ini. Berarti sin 40 plus sin 20 berarti 2 kali setengah. 40 tambah 20 dikalikan cos setengah. 40 dikurang 20. Nah, kemudian kita tambahkan nih. 2 kali sin setengah, 40 tambah 20 sama dengan 60. Cos setengah, 40 kurang 20 sama dengan 20. Nah, baru kita kalikan setengahnya. 2 kali sin setengah, setengah dari 60 berapa? Setengah dari 60 sama dengan 30. Cos setengah dari 20, setengah dari 20 adalah 10. Nah, kemudian sin 30 itu berapa? Berdasarkan tabel sudut istimewa, sin 30 sama dengan setengah. Berarti 2 kali setengah sama dengan 1 kali cos 10, berarti sama dengan cos 10. Berarti ruas kirinya cos 10, ruas kanannya cos 10, berarti sudah sama. Tetap gunakan rumus yang ada di sini, di bab 2 sama bab 1. Nah, berikutnya adalah buktikan bahwa sin alfa plus cos alfa kuadrat sama dengan 1 plus sin 2 alfa. Nah, kita kalikan aja ini. Sin alfa kali sin ini kalau mau dijabarkan ya. Kalau mau dijabarkan kan gini dia. Kalikan, nah gini ya, sin alfa plus cos alfa kuadrat sama dengan sin alfa plus cos alfa kalikan sin alfa plus cos alfa.
Nah, sin kali sin kuadrat, kemudian pakai rumus ABC itu ya. A plus B kalikan A plus B ya, A kuadrat plus 2AB plus ya, A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat ya. Kemudian sin kuadrat plus 2 sin alfa cos alfa plus cos kuadrat alfa. Sama dengan 1 plus sin 2 alfa. Nah, kemudian kita pisahkan sin ditambah sin. Nah, sin tambah cos kuadrat, sin kuadrat tambah cos kuadrat. Kita pisahkan sini, yang ini tetap di sini. Nah, sin kuadrat plus cos kuadrat, ini berdasarkan rumus identitas trigonometri. Nah, sini ya, identitas trigonometri ini ya. Ini. Nah, ini. Sin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan 1. Nah, berarti sin kuadrat tambah kuadrat sama dengan 1. 2 sin alfa cos alfa sama dengan sin 2 alfa. Berarti ruas kiri sudah sama dengan ruas kanan. Itu. Nah, berikut yang terakhir nomor 10. Buktikan bahwa sin 4x sama dengan 4 sin x cos x dikurang 8 sin pangkat 3x cos x. Nah, kita jabarkan mulai dari sin dulu. Nah, sin 4x itu kan bisa kita nyatakan sebagai sin 2 kali 2x. Atau sin 2, ini kita jadikan alfanya ya. Nah, kemudian apa yang saya tuliskan 2 kali ini? Nah, sin 2 alfa sama dengan apa? Sebenarnya 2 kali sin alfa cos alfa. Alfanya berapa? Alfanya 2x. Berarti 2 kali sin 2x cos 2x. Nah, kemudian kita jabarkan lagi. Sin 2x sama dengan berapa? 2 kali sin 2x sama dengan 2 sin x cos x. Cos 2x itu sama dengan apa? Lihat sini. Cos 2x itu 1 min sin kuadrat pun salah fungsi. Nah, ini. Cos 2 alfa sama dengan ini. Saat ini. Cos 2 alfa sama dengan 1 min 2 sin kuadrat alfa. Cos kuadrat 2x sama dengan 1 min 2 sin kuadrat x. Baru kita kalikan. 2 kali ini sama dengan 4 sin ini. 4 sin ini kali ini. Berarti 4 sin x cos x kali 1 sama dengan 4 sin x cos x. 4 sin x cos x kali 2. 4 kali 2, 8. Sin x kali sin kuadrat x sin pangkat 3x. Cos x kalikan ini tetap cos x. Berarti hasilnya adalah 4 sin x cos x dikurang 8 sin pangkat 3x cos x. Nah, ini sudah sama dengan ruas kanannya. Jadi terbukti bahwa ruas kiri atau sin 4x sama dengan ini semua. Terbukti ya. Nah, jadi seperti itu penjelasannya. Mungkin dari sini ada yang mau tanyakan, silakan. Oke. Nah, kira-kira ada yang betul semua jawabannya? Nah, berarti ini nanti saya bagikan di grup. Silakan dibuat. Ini adalah materi dibuat pembelajaran lah. Pokoknya intinya kalau bisa ngerjakan tugas yang kemarin kerjakan sendiri, itu artinya nanti saya untuk soal tesnya, saya ngambil soalnya seperti ini, UTS-nya nanti. Misalkan tentukan tan 75, tentukan tan 75. 75 berapa? 75 kan berarti 45 tambah 30 kan. Jadi cari rumus yang 45 tambah 30. Nah, saya juga bisa pakai soal yang seperti ini. Soalnya kurang lebih seperti ini nanti untuk yang UTS-nya. Nah, kalau ada pertanyaan, mungkin seperti itu dulu untuk teman kita kali ini. Kita berikan rekamannya. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.